Halo semua, balik lagi di channel Legion Camp bareng gua Ken. Di channel ini seperti biasa akan gua bahas semua tentang bela diri seperti boxing, kickboxing, muay thai, baik itu review alat ataupun teknik. Nah, hari ini gua mau konsepnya agak berbeda. Bukan ngebahas teknik, bukan juga review alat, tapi lebih ke isu yang saat ini hangat diperbicarakan. Hari ini gue cuma mau ngebahas 5 hal yang gue pelajarin dari kasusnya dia. Tentu dari kasus itu kita sama-sama setuju nggak usah diperpanjang lagi lah. Cuma pasti ada nilai moral-moral cerita yang bisa kita ambil sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas 5 hal apa aja sih yang gue pelajarin dari kasus tersebut. Yang pertama, hal pertama yang gue pelajarin adalah mulutmu harimaumu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah berkata-kata sesuatu, bersiap-siaplah karena pasti akan ada akibatnya. Kalau kita percaya diri bilang, hey, gue pernah ngelawan 200 orang, 300 orang, dan ngebunuh 10, 20, 30 orang. Ya kita siap-siap pasti akan ada orang yang meminta pertanggungjawaban. Bener nggak sih pernah ngelawan 200-300 orang? Bener nggak sih dalam pertarungannya membunuh 10-20 orang? Kan pasti harus ada buktinya dan pertanggungjawabannya. Dan itu nggak berlaku di dunia bela diri aja. Di dunia bisnis misalnya, atau misalnya kalian yang lagi belajar juga, pastinya mulutmu harimaumu itu tetap berlaku. Yang kedua, hal kedua yang gue pelajarin adalah jangan merendahkan orang lain. Seperti yang kita tahu di kasusnya mengatakan MMA ini tidak efektif untuk digunakan untuk bertarung di jalanan. Kalimat tersebut itu kan pastinya merendahkan kepercayaan orang lain kan. Karena ada orang yang tentu percaya dengan taekwondo, ada orang yang percaya dengan karate, ada orang yang percaya dengan MMA. Dan dengan dia merendahkan seperti itu kan tidak baik. Kita boleh percaya sesuatu, tapi jangan memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Itu tidak baik. Dan yang kita pelajarin di sini, walaupun kita sudah direndahkan, misalnya Anda praktisi MMA, jangan kalian balas merendahkan bela diri tertentu. Kenapa? Karena kalau kita balas dengan merendahkan bela diri tersebut, sama saja kita menurunkan level kita menuju ke level mereka. Jadi ibaratnya seperti ini. Ada orang gila yang ngajak debat. Kalau kita sebagai orang waras nanggepin orang gila tersebut untuk debat, sama aja kita kayak orang gila. Setuju tidak? Hal ketiga yang gue pelajarin adalah berani mengakui kesalahan. Jadi kalau kita memang sudah bersalah, ya kita akui kesalahan. Seperti misalnya kita tahu ada beberapa praktisi MMA yang mendatangi dan meminta bukti. Betul nggak? Kalau memang betul, saudara lakukan hal itu di video, tolong buktikan. Kalau memang kita tidak bisa membuktikan, ya kita mengaku bersalah. Mohon maaf, video tersebut hanya editan, sifatnya hanya untuk entertainment saja. Kalau gitu kan enak, kan? Karena kalau memang dia mengaku sifatnya hanya entertainment saja, bukan bela diri, ya nggak ada yang melarang. Sama seperti film-film bioskop, film action, film Iron Man, Spider-Man, itu kan hanya untuk entertainment saja. Dan nggak ada salahnya. Kita sama-sama ngerti, ini cari uang kok. Kita cari sesuap nasi, nggak salah kok sepanjang tidak merugikan orang lain. Hal keempat yang gue pelajarin adalah seperti peribahasa. Seperti padi, semakin tua itu semakin merunduk. Bukan semakin tua semakin nangka. Jadi kalau memangnya kita praktisi bela diri yang canggih, yang mutakhir ilmunya, yang memang luar biasa, ya tidak usah dipamer-pamerkan. Seperti video interviewnya, ya saya melawan 1000 orang. Jadi kalau memang kita ilmunya tinggi, ya sampaikan ketinggian ilmu kita itu dengan rendah hati, bukan dengan menyombong. Dan saat kita menyampaikan, itu spiritnya ingin membantu orang lain mencapai level seperti kita. Jadi tidak pelit ilmu. Dan hal terakhir yang gue pelajarin adalah jagalah perbuatan kita. Karena kalau kita melakukan kesalahan, yang kena bukan cuma kita tapi orang-orang lain juga. Seperti contohnya, gue ngeliat video ini di YouTube. Orang lain, orang luar negeri yang ngebahas tentang kasus ini. Kan yang malu bukan cuma si mbaknya, tapi juga nama Indonesia juga ikut kena. Nama perguruan silat juga ikut rusak. Itu kan merugikan orang lain. Dan itu tidak baik, karena itulah jagalah perbuatan. Kalau kalian setuju atau misalnya nggak setuju ada pendapat lain tentang kasus ini, atau apapun misalnya kalian mempelajari hal lain tentang kasus ini, boleh komen di bawah. Gue seneng sharing-sharing, berbagi ilmu, berbagi tukar pikiran lah. Oke, jadi semoga ini menginspirasi banyak orang. Until next video.